Ya teman-teman, sekarang bersama saya sudah ada spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Lucrezia Renata. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Nih bahasannya dari yang masuk kita, jadi ada yang bertanya tentang kolesterol. Sebenarnya kolesterol itu apa sih dok? Oke, kolesterol itu adalah senyawa lipid atau senyawa lemak yang memang dia bisa dihasilkan dari badan kita sendiri ataupun kita bisa dapat dari luar, jadi dari intake-nya kita, baik dari makanan maupun dari minuman, kayak gitu. Kolesterol ini kan yang seperti kita semua tahu tuh ada terbagi menjadi dua ya dok ya, bisa dijelaskan dokter? Oke, kolesterol itu ada yang kolesterol baik sama kolesterol jahat. Kalau kolesterol baik itu dia sifatnya ngelindungin pembuluh darah kita supaya nggak terjadi sumbatan. Yang pasti dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Iya, kolesterol jahat itu dia sifatnya nggak begitu baik, tapi tetap harus ada dengan kadar-kadar tertentu. Terus kolesterol jahat itu kalau terlalu banyak dia bisa bikin sumbatan di badan kita. Tadi dokter menyebut kadar, sebenarnya kadar batas yang normal dan mungkin harus aware itu berapa sih dok? Oke, kalau untuk kolesterol kan tadi kan dibagi jadi kolesterol baik, kolesterol jahat ya. Terus kolesterol itu komponennya kalau yang baik dia ada HDL, yang jahat tuh ada kolesterol tuh secara total, terus kemudian ada LDL sama trigliserid juga kayak gitu. Kalau untuk yang kolesterol total itu biasanya diperiksa di apotek-apotek gitu yang di ujung jari, itu dia nggak boleh lebih dari 200. Terus kalau misalkan yang LDL optimalnya dia kalau bisa di bawah 100. Tapi dengan beberapa penyakit penyerta yang lain kayak pada pasien dengan mungkin dia ada sakit gula sebelumnya ataupun kayak perokok aktif kayak gitu, itu dia targetnya biasanya lebih rendah lagi. Jadi akan disesuaikan dengan dokter yang merawat. Terus kemudian kalau untuk HDL itu sekitar 45-an itu udah baik sekali. Kalau bisa lebih lagi kayak gitu. Jadi salah satu penyebabnya itu perokok aktif. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya yang lebih rinci lagi penyebab dari kolesterol yang tinggi itu dok? Oke, kalau penyebab dari kolesterol tinggi biasanya kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan kita atau lifestyle yang kurang bagus sebetulnya. Jadi dari intake-nya kita misalkan kalau kalorinya berlebihan, jadi kayak kita banyak makan gorengan, bersantan, berminyak, berlemak, itu juga bisa aja jadi penumpukan kolesterol. Jadi pertama makanan ya? Ya, makanan. Terus kemudian kalau misalkan kita punya kebiasaan kayak minum alkohol, itu juga nggak bagus. Minuman alkohol. Karena sangat tinggi kadar kolesterolnya ya. Oke, terus habis itu sama juga kalau misalkan kita punya kebiasaan, aktivitas kita tuh sangat rendah. Jadi sedentary lifestyle itu juga berpengaruh untuk kadar kolesterol yang nggak terlalu baik. Kurang gerak ya? Ya, jadi kurang itu pentingnya olahraga ya dok ya? Betul sekali. Olahraga minimal harus berapa yo? 150 menit per minggu. Tuh, 150 menit per minggu. Lalu kalau kurang tidur dok, berpengaruh nggak dok? Secara nggak langsung, kalau kurang tidur, itu dia akan ngaruh ke hormon kortisol atau hormon stresnya yang naik. Oh, karena stres ya, faktor stres Ya, itu ya? faktor stresnya, jadi hormon kortisolnya naik. Biasanya hari berikutnya kita akan kayak lebih moodnya nggak begitu bagus. Terus habis itu kemudian juga gimana ya? Jadi kayak kurang bisa ngontrol nafsu makannya. Jadi makannya lebih berantakan biasanya kalau kayak gitu. Oh, jadi penyebab kurang tidur tuh rentetannya itu ya, jadi stres naik, terus makan jadi nggak teratur gitu ya dok? Jadi makanya secara metabolik biasanya dia nggak akan terlalu bagus kalau misalkan memang kita kurang tidur kayak gitu. Oke, kalau untuk kolesterol sendiri, gejala-gejalanya yang membuat, wah ini kit saya kayaknya kolesterol tinggi nih, itu apa dok? Oke, sebenarnya kolesterol itu termasuk silent killer. Jadi nggak ketahuan kalau nggak dicek ya dok? Iya benar banget, kita nggak ketahuan kalau nggak dicek. Tapi memang kalau dia udah berhubungan mungkin sama, jadi mekanismenya kolesterol bikin gangguan ataupun sumbatan ataupun mengganggu organ kita, itu adalah misalkan kita analogikan kalau misalkan pembuluh darah itu kayak got. Terus kolesterol itu adalah kotoran yang nyangkut ke gotnya. Di salurannya. Di salurannya. Jadi ketika salurannya itu banyak kolesterol ataupun banyak yang nyangkut di gotnya, ya jadi akan ada sumbatan. Nah, gangguan ataupun gejala yang mungkin bisa dialami seperti sakit kepala ataupun mungkin di beberapa pasien ada juga yang pernah ngalamin gangguan penglihatan. Nah, itu juga dialami karena memang sumbatan ataupun kotoran di gotnya kita itu atau pembuluh darah kita itu udah banyak kayak gitu.
Nah, kalau untuk pengobatannya dan pencegahannya bagaimana, Dok? Oke, kalau untuk pencegahannya udah pasti kita harus Menghindari yang tadi iya, penyebab-penyebabnya ya. betul, sama jaga berat badan kita sesuai dengan indeks massa tubuhnya kita. Jadi kita harus kalau bisa normal kayak gitu. Terus kemudian jaga makan kita. Jadi ngurangin makan-makan yang sifatnya lemaknya tinggi gitu. Jadi kayak gorengan, santan, minyak, lemak itu harus dihindarin. Kebiasaan merokok dan minum alkohol juga harus dihindarin banget tuh. Begini. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Dia dengerin tuh. Sama jangan lupa olahraga yang pasti. Olahraga ya. Untuk Iya. pengobatannya, Dok? Pengobatannya kalau misalkan pada beberapa pasien masih bisa dilakukan lifestyle modification, itu nggak usah pakai obat juga bisa. Cuman ada beberapa kasus Mungkin misalkan sudah akut. ya kalau akut itu dia biasanya ada serangan. Oh, oke. Tapi kalau misalkan mungkin biasanya coba dulu tuh untuk 1 sampai 3 bulan pertama biasanya coba lifestyle modification dulu. Kalau misalkan memang dari 1 sampai 3 bulan pertama kan kita review terus. Jadi itu dia perlunya kontrol ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat supaya kita bisa memantau ada gunanya nggak sih ini lifestyle modification atau kita perlu untuk nambah obat nih supaya maksudnya targetnya tercapai dengan baik kayak gitu dan komplikasinya kita bisa stop juga kalau misalkan targetnya bisa tercapai dengan baik kayak gitu. Saya tuh pernah lihat ada misalnya dari iklan-iklan gitu untuk mencegah kolesterol, suplemen mencegah kolesterol gitu. Itu bisa dikonsumsi atau sebenarnya atau Oke. Kalau suplemennya tergantung dulu komposisinya apa. Ya. Kalau misalkan memang komposisinya kayak ada omega 3, omega 6 itu memang ada tempatnya untuk dikonsumsi supaya membantu mengontrol kolesterol. Tapi kalau suplemen-suplemen yang lain kayaknya sih belum ya. Kayak gitu. Oh. Nah, untuk kolesterol sendiri, untuk komplikasinya, Dok. Jadi kalau kita misalnya saya kolesterol tinggi gitu, itu ada penyakit penyerta atau bagaimana? Oke, biasanya yang sering berdampingan dengan kolesterol yang tinggi itu adalah tanda-tanda dari penyumbatan arteri ataupun pembuluh darah itu sendiri. Jadi biasanya yang awal itu hipertensi mungkin sering terjadi, terus kemudian juga bisa terjadi serangan jantung juga ataupun gangguan di mata atau retinopati juga bisa terjadi. Terus sama stroke bisa mungkin terjadi, gangguan ginjal juga sangat mungkin terjadi karena asupan darahnya ke organ-organ yang bersangkutan tersebut udah kayak keganggu gitu. Oh gitu. Jadi itulah bahayanya dari kolesterol kita tinggi ya. Jadi tuh yang tadi kata dokter Lukre bilang lifestyle. Jadi yang masih merokok, masih suka mengkonsumsi makanan berlemak, minuman alkohol, kurang tidur, segera kurangi ya, kalau bisa hindari. Demikian ya, Dok ya. Betul. Ya, jadi untuk teman-teman semua, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di tab komen, nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih ya, saya Fitri dan Dokter. Dokter Lukre. Sampai jumpa, bye-bye.